Kemudian kita masuk ke proses yang ketiga, itu adalah bagaimana melakukan formula strategi. Jadi saya katakan tadi ya Bapak dan Ibu, pemetaan terhadap kondisi lingkungan itu merupakan salah satu kompetensi, dan kompetensi yang kedua adalah kita memformulakan strategi. Strategi ada 3, ada strategi korporasi, ini kita akan banyak bahas di sini ya. Ada strategi bisnis, nanti ada beberapa tools, tapi kita tidak sampai kepada strategi fungsional. Ya, kalau strategi fungsional itu sudah levelnya setiap GM, direksi, VP yang kemudian membuat strateginya. Biasanya itu terkait dengan proses bisnis, nanti kita bahas ya. Perumusan strategi, ini review mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah ahli misi, ya, karena saya lihat juga ada agak variasi juga ya di kita semua. Jadi mohon bagi yang sudah expert bisa bersabar sedikit ya, agar kita bisa sama-sama tumbuh, sama-sama belajar. Misi menggambarkan mengapa organisasi ada, the reason why we exist. Vision, kita berbicara dengan tujuan organisasi. Ya. Goals, kita berbicara apa yang kemudian menjadi sasaran kita, targetnya. Ada values nanti, ya. Kalau kita bicara sekarang itu tidak lagi visi misi terpisah, gitu ya, tapi visi misi value. Itu 3 hal yang Bapak Ibu ya. Ternyata value ini menjadi tren sekarang karena memang value ini menjadi ruh yang akan menggerakkan organisasi. Value itu tata nilai ya. Jadi perlu pimpinan perusahaan menetapkan 5-7 ya. Ya 3-5-3-7 tata nilai apa yang ingin saya tumbuhkan di perusahaan, yang mana tata nilai itu, values itu menjadi penting untuk pencapaian visi. Saat ini budaya teamwork belum tumbuh, maka jadikan teamwork itu sebagai values. Integritas kayaknya kita masih masalah, jadikan integritas sebagai values. Motivasi ini kayaknya inovasi ini rendah dan seterusnya, kita jadikan itu sebagai tata nilai. Itu gambaran kira-kira ya. Jadi kita di sini dalam tahapan proses yang kedua ini sampai kita bicara model bisnis. Ya, walaupun model bisnis itu sebenarnya nanti saat kita bicara agile strategic planning yang agak detail kita bicara gitu ya. Kemudian strategi ya, tadi lebih banyak sebenarnya korporasi dan strategi bisnis, dan sampai kemudian rencana aksi. Bapak dan Ibu, ini masih pengantar ya, kita berbicara tentang proses-proses dalam manajemen strategis ya. Kalau misi, ini agak beda ya. Kalau nirlaba biasanya mulai dengan misi ya. Organisasi pemerintah, misi nomor 1, kemudian visinya yang kemudian menjadi yang kedua ya. Ini juga debatable, mana visi, mana misi yang duluan. Dan saya nggak mau kita berdebat di situlah kira-kira ya. Di dua-duanya ya, bagaimana kita bisa merumuskan dengan baik, termasuk juga values ya. Panduan itu banyak Bapak dan Ibu, ini silahkan dibaca aja ya. Misi menggambarkan peran organisasi. Jadi kalau saya biasanya ya misi itu 3 maksimum 5 lah gitu ya kalau ingin dipisah-pisah ya. Visi itu biasanya apakah pilihan kata-katanya itu yang penting gitu ya. To be apa, menjadi apa, ini apa, itu yang sangat penting ya. Dia berorientasi masa depan, menunjukkan kreativitas, tujuan institusi, dorongan antusiasisme, unik, ambisius, menantang, dan seterusnya. Kalau misi lebih kepada peran organisasi kita apa. Ingat, misi itu kalau bisa, view-nya adalah view stakeholders ya. Jangan view kita. Gitu ya. Jadi, kenali dulu stakeholders-nya siapa, dan kemudian kira-kira menurut stakeholders itu, ini loh misi kamu ini. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Dan dia menjadi sebagai norma untuk organisasi kita ya. Misalnya menghasilkan produk yang kemudian bisa memuaskan konsumen dari aspek apa-apa, dan itu kemudian menjadi norms ya organisasi. Gambarannya kira-kira seperti itu. Bapak dan Ibu, ini contoh lain. Bagaimana kemudian visi, misi, kemudian ada goals di situ, ya, ada tujuan. Ya, tujuan ini lebih kuantitatif ya, lebih terukur.
pertumbuhan pendapatan rata-rata 10% dan seterusnya. Jadi fungsi dari tujuan ini sebagai jembatan menerjemahkan misi atau visi tadi kepada ukuran-ukuran yang lebih spesifik. Ya, ini contoh sebuah perusahaan penerbangan. Visi menjadikan perusahaan sebagai world class airline. Misi apa? Ada goals-nya. Nah, ini goals-nya ini yang kemudian nanti akan kita breakdown menjadi sasaran-sasaran yang lebih kecil, ya. Tapi gambaran breakdown dari visi itu, world class on airline itu apa? Pertumbuhan pendapatannya sekian, marginnya sekian, dan seterusnya. Ini akan menjadi objektif, ya.